Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Sehingga demokrasi secara harfiah berarti kekuasaan rakyat. Dalam sistem ini, keputusan politik dibuat melalui partisipasi warga negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menciptakan pemerintahan yang mempresentasikan kepentingan dan kehendak rakyat. 1. Prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kedaulatan rakyat. Ini adalah prinsip inti demokrasi. Kekuasaan pemerintahan berasal dari dan bertanggung jawab kepada rakyat. Persamaan hak. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Mayoritas dan hak minoritas. Keputusan dalam demokrasi seringkali diambil berdasarkan suara mayoritas. Pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Semua warga negara termasuk pejabat pemerintah tunduk pada hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi antara lembaga-lembaga dan yang berbeda, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan. Partisipasi politik. Warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilu, kebebasan berserikat, maupun kebebasan berekspresi. Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus transparan dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas ketidakadilannya kepada rakyat. Masyarakat harus memiliki akses informasi tentang bagaimana pemerintah beroperasi dan menggunakan dana politik. Jenis-jenis demokrasi. Terdapat berbagai bentuk demokrasi antara lain 1. Demokrasi langsung. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, seperti melalui referendum atau town hall meetings. Bentuk ini lebih cocok untuk komunitas kecil. 2. Demokrasi perwakilan. Rakyat memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan di parlemen atau lembaga legislatif lainnya. Ini adalah bentuk demokrasi yang paling umum di negara-negara modern. 3. Demokrasi liberal. Menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berbicara, pers, dan beragama. Sistem ini biasanya mencakup pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum. Tantangan demokrasi. Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna dalam menghadapi berbagai tantangan, antara lain 1. Korupsi. Korupsi dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat fungsi demokrasi. 2. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang besar dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakpuasan sosial yang dapat mengancam stabilitas demokrasi. 3. Polarisasi politik. Polarisasi yang ekstrim dapat mempersulit pengambilan keputusan dan kerjasama antar kelompok politik. 4. Disinformasi dan propaganda. Penyebaran disinformasi dan propaganda dapat mempengaruhi opini publik dan mengganggu proses demokrasi. 5. Partisipasi politik rendah. Partisipasi politik yang rendah dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan mengurangi akuntabilitas. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara demokrasi. Yang pertama yaitu jaminan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi. Lalu yang kedua yaitu pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Pemimpin dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara rutin. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan juga dipilih. Lalu yang ketiga yaitu sistem multipartai. Terdapat lebih dari satu partai politik yang saling berkompetisi secara sehat dalam pemilu. Partai yang kalah menjadi oposisi yang mengawasi kinerja dari partai yang menang. Lalu yang keempat yaitu pers yang bebas dan independen. Media massa bebas memberitakan dan mengkritisi pemerintah tanpa sensor atau ancaman. Kebebasan pers menjadi pilar penting dari suatu demokrasi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah penegakan hukum dan peradilan yang independen.
Semua warga negara setara di depan hukum. Lembaga peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulan dari demokrasi adalah sistem yang kompleks dan dinamis yang terus berkembang dan menghadapi tantangan. Keberhasilan demokrasi bergantung pada partisipasi aktif warga negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Memahami prinsip-prinsip dasar dan tantangan demokrasi sangat penting untuk memperkuat dan mempertahankan sistem pemerintahan ini.